Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber kita, Prof. Hikmah, Prof. Bambang, dan Mas Dadi, serta pemirsa semuanya. Pertama-tama tentu ada suasana lain pada hari ini. Suasana yang bercampur di dalam perasaan kita. Ada perasaan haru, ada perasaan gembira, dan secara khusus kami di Partai Gelora juga lebih merasakan sesuatu yang memang agak spesial. Ya, teman-teman di kru Gelora Talks tentu bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa 100 hari tayang, 100 kali tayang, 100 episode untuk satu tema yang relatif berat sebenarnya. Karena kita dari awal mengusung satu pikiran baru. Ya. Kami ini sebenarnya memang saya kira Prof. Bambang, Prof. Hikmah tahu juga, lahir dalam tradisi pergumulan sebagai intelektual tentunya. Terutama para pendiri yang background-nya juga bermacam-macam. Saya, Pak Anies, Pak Mahfud, beberapa teman-teman mantan anggota Dewan, seniman, budayawan. Ya. Dari dulu memang kita sering punya majelis untuk memikirkan proses perjalanan kita. Karena kebetulan juga, Prof mungkin tahu, kita semua dulu ada di lapangan waktu perubahan besar terjadi tahun 98. Dan waktu kita melakukan perubahan dulu, ya memang itu seperti arus sejarah saja. Ada gelombang yang mengantarkan satu generasi untuk mengatakan, kayaknya kita nggak cocok lagi dengan yang ada. Dan kemudian terjadilah perubahan besar itu. Tapi dalam perjalanan, terutama setelah lebih 20 tahun, memasuki seperempat abad pertama dari reformasi, memang di dalam hati kita itu ada perasaan something wrong dengan perubahan yang kita buat ini. Jadi ada semacam perasaan kita jalan di tempat gitu. Ada perasaan bahwa kita ini belum ada ledakan yang kuat gitu untuk menyongsong sesuatu yang lebih besar ke depan, seperti menderu-derunya perasaan kita waktu dulu menginisiasi perubahan reformasi 1998 dulu. Nah, karena itu kemungkinan ini perasaan ini lahir dari satu kenyataan, mungkin kita mengalami krisis naratif gitu. Jadi kita belum menemukan sesuatu yang bisa kita sepakati gitu. Makanya kemarin dalam diskusi, karena istilah Indonesia Emas itu dipakai, nanti kita pengen dengar dari Prof. Bambang. Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih bertenaga gitu, yaitu superpower baru itu. Karena apapun memang harus ada momentum. Kita harus memancang satu arsitektur di masa depan yang dapat dibayangkan oleh semua orang bahwa that is our future objective atau destination, kira-kira begitu. Nah, krisis ini yang kami bongkar dari awal dalam diskusi ini. Kami coba merekonstruksi sejarah. Pak Anies menulis tentang 3 gelombang sejarah. Yang pertama itu gelombang menjadi republik, karena kita itu juga tenaganya luar biasa. Bayangkan sebuah negara yang begitu beragam, agama, latar belakang, kesultanan, budaya, dan sebagainya itu memutuskan menjadi satu republik begitu. Kompleks sekali. Orang punya cuma satu bahasa, orang di Perancis cuma satu bahasa, di Inggris satu bahasa. Kita punya ratusan bahkan ribuan bahasa. Yang kalau kita bertetangga kadang-kadang kita nggak saling paham gitu. Kalau kita pergi ke Inggris, ke Perancis, ke Amerika, orang yang ngomong di sebelah kita itu ya bahasa itu juga, bercandanya pakai bahasa itu. Tapi kadang-kadang kita di stasiun di mana di sebelah ada orang ngomong, kita nggak paham karena mereka berbeda sekali bahasa. Nah, jadi kita bisa menjadi republik. Nah, itu ledakan pertama. Ledakan kedua adalah ledakan menjaga gitu apa yang sudah menjadi warisan ini, dan alhamdulillah sekarang 78 tahun hari ini kita rayakan. Menjaga republik ini 78 tahun tidak gampang gitu. Ya, tidak mudah. Ada negara yang belum seumur kita sudah selesai, apalagi itu negara-negara kecil. Kita ini negara besar.
Tapi alhamdulillah kita bisa jaga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Nah, kita bilang ini mesti harus ada gelombang ketiga gitu. Yang momentumnya kita sepakati, narasinya kita sepakati, dan kita ajak semua orang ke sana kita tuju. Nah, kira-kira judul dari gelombang itu adalah arah baru menuju superpower baru. Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Nah, inilah yang kira-kira pengen kita bedah sekarang ini. Anatominya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, persiapannya seperti apa, bagaimana kita memimpinnya, dan bagaimana kepemimpinan yang akan datang memimpinnya, sehingga tidak lama dan tidak jauh dari sekarang, paling tidak dari waktu 2024 yang kita sudah sepakati, dengan pemerintah sudah bikin ibu kota negara baru dan sebagainya, kita betul-betul akan sampai di sana seperti yang ditulis kemarin oleh Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin lain, Pak Prabowo juga, income per kapita kita akan 30.000 ya kan, dan seterusnya. Sesuatu yang saya kira perlu diimajinasi secara lebih real hari ini. Sebab sesuatu yang tidak pernah kita imajinasikan, kita tidak pernah sampai ke sana. Jadi seperti kata pepatah, pepatah Arab katanya itu, kalau kita tidak tahu jalan, kalau kita tidak men-set up tujuan, semua jalan akan mengantar kita ke sana gitu. Karena itu kita harus set up kita mau kemana, baru tujuannya itu kita akan clear dan jalannya kita bisa tata dalam kurun waktu yang bisa kita tentukan. Nah, kira-kira itulah yang kita ingin perbincangkan para pemirsa dengan para ahli kita ini, ya para profesor yang sangat mendalam tentang ini, agar di hari ini kita memberikan makna secara berbeda. Ya, di sana di seluruh Indonesia masyarakat kita memberikan makna dengan lomba panjat pinang, makan kerupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Tapi kali ini di Gelora kita adakan semacam perbincangan kecil ya untuk men-set up sesuatu yang kita rancang untuk masa depan Indonesia. Itu aja mungkin sebagai pengantar Mas Dadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fahri. Ya, baik, terima kasih. Dua perspektif yang saya kira cukup memberikan kepada kita situasi dasarnya, baseline-nya tadi. Dan saya kira sebagaimana juga kita menganalisis secara umum sebenarnya bahwa peluang kita ini tidak saja ditentukan oleh keadaan kita sendiri, tapi juga keadaan dunia sekarang juga bisa menjadi peluang. Pertama-tama saya kira juga kan di tingkat dunia ini kan ada krisis narasi juga. Karena krisisnya pemimpin-pemimpin intelektual kan. Kalau kita lihat yang ada sekarang aja ini kan sebenarnya si bahan bakunya itu ya kita boleh lawan lah orang-orang ini. Nggak terlalu sophisticated lah. Kalau kita bicara pemimpin-pemimpin zaman dahulu di seluruh dunia itu kan raksasa-raksasa yang apalagi di masa-masa kemerdekaan dulu kan. Bung Karno, kan Nehru, itu jago-jago itu. Jadi kalau di kita sekarang ini kan relatif operator-operator ini sebenarnya gitu. Ya, kadang-kadang kita bilangnya operator kaum kapitalis gitu, kita bilangnya begitu. Nah, jadi narasi akhirnya nggak ada juga yang agak canggih gitu. Waktu kita lahir itu Bung Karno bisa menangkap jiwa zaman dan dia juru bicarai gitu. Jadi kalau kita pada waktu itu berbicara tentang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, itulah Soekarno di seluruh dunia. Makanya kemudian nama Soekarno menjadi nama jalan di mana-mana di dunia. Negara-negara Asia Afrika berkumpul di Bandung tahun 55, setelah itu begitu banyak negara yang merdeka, itu gara-gara mendengar pidato pemimpin Indonesia. Jadi pertama ini ada kekosongan naratif juga di tingkat global, karena itu juga Indonesia, ya kemarin tadi Prof. Hikmah mengatakan banyak orang kaget dengan Pak Jokowi waktu ke sini. Memang diperlukan juga sekali-sekali nyeramain orang di PBB buat bilang, wah ini berkelas ini pemimpin Indonesia ini kalau ngomong, mengobservasi keadaan dunia sekarang itu. Nah yang kedua tentu pemimpin. Tadi itu jadi narasi ada krisis, pemimpin juga ada krisis. Jadi kalau suatu hari ada pemimpin Indonesia yang secara moral begitu merasa bahwa Indonesia bisa punya peluang dalam jajaran pemimpin yang dipertimbangkan, saya kira itu akan menjadi inilah peluang pintu pertama kita. Nah, lalu kemudian kita melakukan adjustment di dalam. Tadi Prof. Bambang mengutip sesuatu yang menarik ya. Memang sekarang ini ada kritik kepada demokrasi liberal ini kan.
Ya. Dan kita akhirnya seperti mendayung di antara dua karang, tapi digoda oleh dua karang ini gitu. Secara tradisional waktu kita memutuskan berdemokrasi, karena kita percaya bahwa demokrasi itu akan membuat peluang akan terbuka, semua orang punya kesempatan, pencerdasan akan lebih masif, lalu eskalasi kita untuk bertumbuh akan jadi lebih cepat gitu. Tapi di sisi itu kita melihat kok demokrasi banyak yang kacau. Ya kan, tidak lagi terkonsolidasi, menciptakan konflik yang kekanak-kanakan begitu ya, dan yang tidak diperlukan gitu. Bahkan juga kemudian negaranya itu gagal mengkonsolidasi konflik itu dalam satu sistem yang dinamis, yang terkendali untuk kepentingan bersama gitu. Apa munculnya orang-orang pemimpin-pemimpin di Barat yang ke kanan-kananan gitu kan, apa istilahnya kelompok nasionalisme kanan ultra ini yang kira-kira banyak sekali, dan tapi di sisi kiri orang melihat kok ada negara-negara yang sistemnya quote-unquote sedikit otoriter, tetapi kok terkonsolidasi. Nggak usah melihat China lah, karena China relatif memang dengan sistem politik komunis, ya dia nggak ada perubahan dalam hal politik itu. Tapi orang melihat Rusia, orang melihat Erdogan, orang melihat Orban, bahkan juga orang melihat Merkel sebelumnya di Jerman, begitu ya, karena dia agak lama di situ. Transformasi, konsolidasi, bahkan krisis datang mereka bisa kendalikan. Nah akhirnya ada godaan kepada kita. Menurut saya ini godaannya nggak boleh terlalu ke kiri, nggak boleh terlalu ke kanan gitu loh. Makanya adjustment tadi termasuk yang Prof mengatakan, bagaimana kalau kita kembalikan itu mix system aja. Jangan parlementer, karena demokrasi liberal tahun 50-an kita agak trauma dengan konflik pemerintahan yang begitu cepat turnover-nya begitu, atau jangan juga terlalu otoriter begitu, sehingga kita memerlukan mix. Saya tuh sebenarnya mengusulkan Prof dalam sistem pemerintahan kita mix dua hal. Kita mix sistem distrik dengan penguatan MPR. Sistem distrik membuat wakil rakyat itu lebih mengakar kepada yang memilihnya, seperti sistem electoral college di Amerika Serikat begitu. Di sisi yang lain pemimpinnya boleh dipilih oleh MPR, karena apa? Wakil rakyatnya mengakar gitu. Jadi mix ini mungkin bisa membuat kita lebih stabil dan tidak mengentertain adanya konflik yang terlalu luas di tingkat rakyat. Karena kita ini terlalu besar, kalau konflik itu turun ke bawah, itu agak repot kita menghadapinya. Saya kira mix system inilah yang juga diperlukan untuk kemudian peta jalan kita itu dan rute kita itu tidak terganggu sepanjang jalan. Kira-kira itu mungkin saya tawarannya. Nyambungnya ke Pertama, kalau di tingkat masyarakat kan kita bersyukur bahwa kita ini sekarang hidup di alam yang bebas, sehingga semua orang itu punya kebebasan juga untuk mengejar mimpinya. Jadi anak-anak muda di Papua, kemarin Presiden membuka di Papua itu semacam innovation center untuk millennials ya misalnya. Karena negara melihat bahwa mimpi itu ada di mana-mana gitu. Termasuk tadi dari dari Kendari tadi. Nah, jadi di tingkat itu sebenarnya justru menurut saya negara kewalahan dengan mimpi masyarakat. Jadi kita ini terkepung. Kalau misalnya orang lihat Jakarta polusi katanya sekarang. Menurut saya itu kan artinya negara sebagai penjaga ruang publik itu kalah oleh kapasitas masyarakat yang bertumbuh lebih cepat. Mereka beli mobil lebih banyak, beli motor lebih banyak. Kemampuan negara membangun ruang publik, fasilitas umum, infrastruktur jalan, itu dikalahkan oleh kecepatan rakyat untuk mencapainya. Jadi saya sebenarnya nggak melihat ada masalah di rakyatnya karena kebebasan sudah dibuka. Justru sekarang ini adalah yang diperlukan itu konsolidasi pada tingkat terutama negara begitu. Karena itulah paling tidak 3 hal yang saya katakan berkali-kali itu persiapan ledakan itu mesti dilakukan pada 3 level. Ledakan pertama itu mesti ada ledakan naratif. Jadi istilah Indonesia emas, superpower baru, kekuatan kelima dunia, ini memang harus dulu menjadi kebawa mimpi. Kalau kita tidur itu ya kira-kira begitu gitu. Seperti saya ada cerita dulu dari paman saya bersekolah ke Amerika. Dia bilang, kapan saya merasa sudah menjadi orang Amerika waktu sekolah itu?
Yaitu suatu hari saya bermimpi ibu saya dari kampung datang dan mengajak saya berbahasa Inggris. Jadi kalau mimpinya itu sudah ada dalam arsitektur kita, dalam tidur kita, itu sebentar lagi dia akan jadi kenyataan atau sudah jadi kenyataan gitu. Nah, jadi superpower baru ini harus jadi kosakata gitu yang digelorakan tadi. Supaya dia segera wujud jadi kenyataan. Karena kalau tidak ada dalam kata-kata kita, dia nggak akan wujud dalam kenyataan. Nah, yang kedua, kapasitas kolektif kita. Memang ini harus ada upgrading. Saya memang melihat misalnya ada banyak pemubaziran ruang publik ya. Harusnya media-media negara khususnya itu fokus ya untuk membangun apakah civic education atau apalah gitu. Sehingga kita jangan dicemaskan sedikit-sedikit dengan wah ini toleransi, wah ini apa namanya ada intoleransi dan sebagainya. Jangan itu terus, tapi maju ke depan. Civic education itu harus diisi betul-betul supaya kesadaran umum tentang ruang bersama itu makin kuat. Nah, baru yang terakhir adalah politik dan kepemimpinan. Dan saya kira tadi saya terinspirasi bagaimana supaya ke depan ini kita memberikan ruang kepada perencanaan jangka panjang. Ya. Seperti yang Prof terakhir bilang itu. Jangan pula kita mengentertain politik yang saling meniadakan. Presiden ini diganti oleh presiden yang akan membuat semua proyeknya mangkrak. Tidak diteruskan. Sedikit ada korupsi, nggak mau disentuh lagi. Rusak jadi abu. Nggak jadi apa-apa. Nah, ini kan berbahaya sekali karena itu uang rakyat, bukan uang politisi gitu. Saya kira inilah yang diperlukan dan mudah-mudahan ya kita sendiri di Partai Gelora berharap bahwa ke depan itu akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini supaya ini betul-betul bisa menjadi tangga bagi Indonesia superpower baru itu. Saya kira itu. Baik.